Selamat siang. Selamat siang, Kak. Kamu yang namanya Papa ya? Iya, Kak, benar. Aku yang namanya Papa. Oke, sebelumnya kan kita udah pernah kontek-kontekan untuk menentukan pertemuan kita. Alhamdulillah saya ada jadwal hari ini untuk melakukan sesi konseling. Tadi kesininya pakai apa? Aku tadi di sini kesininya diantar, Kak. Oke, tadi di jalan aman? Aman kok, Kak. Nggak terlalu macet. Panasnya juga nggak terlalu nyentrik. Masih oke lah. Oke. Terus sebelum kesini udah makan? Udah, Kak. Tadi udah sarapan. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini kesibukannya biasanya apa aja nih? Biasalah, Kak. Sekarang kan udah semester 4, jadi lagi banyak-banyaknya tugas. Apalagi tugas video numpuk, kayaknya belum dikerjain. Jadi mungkin kita nyicil-nyicil tugas video atau tugas yang lainnya buat proposal kuliah gitu-gitu. Oke. Berarti sekarang juga udah udah banyak tugas kelompok dan presentasi. Iya, bener banget, Kak. Udah ya. Oke, tadi kan kamu bilang sering banyak bikin tugas video-video, terus tugas kelompok, belum lagi presentasi. Nah, biasanya kesulitan dalam mengerjakan tugas itu biasanya apa? Beragam sih, Kak. Biasanya kadang kalau misalnya presentasi atau buat makalah dan PPT itu kan biasanya berkelompok. Kadang cuma nyari materi atau yang buat PPT atau yang buat makalah 2 orang, itu kan biasanya dibagi-bagi gitu. Kadang aku sulit untuk kayak mencari materi yang cocok buat dibuat makalah atau PPT, atau emang harus mencari yang ada sumber dari jurnal, dari artikel atau lainnya gitu. Itu menurut aku nggak terlalu sulit. Tapi yang menurut aku lumayan itu kayak tugas video, Kak. Tugas video mungkin cari skripnya kita gampang, tinggal cari di AI atau gimana gitu. Tapi kayak kita cari orangnya itu susah. Sebenarnya nggak susah-susah amat karena kita bisa buat sama kelompok. Tapi kadang aku suka ditinggal, Kak. Ditinggal buat video. Kayak kadang mereka berdua udah buat, akunya ditinggal. Kayak aku nanya, ternyata mereka lagi buat video nggak ngomong-ngomong aku. Terus aku malah kayak yang disalahin gitu. Kayak salahnya kamu nggak nanya, kan ini itu tugas individu bukan tugas kelompok gitu-gitu sih, Kak. Tapi kalau misalnya video kelompok itu sejauh ini aman lah, masih aman. Tapi kalau misalnya makalah atau PPT gitu, biasanya kesulitannya ada yang seperti ini nggak? Yang kayak kamu ngerjain sendiri gitu, pernah ngerasain kayak gitu nggak? Aku pernah disuruh buat makalah sendiri karena yang lainnya udah pernah buat, jadi aku buat sendiri. Jadi aku kayak belajar buat makalah walaupun sebelumnya aku belum pernah buat makalah. Aku kesulitan buat ngerapihinnya gitu, Kak. Ngerapihin daftar isi, ngerapihin tata letak yang benar gitu. Jadi masih agak dibantu sama temen aku yang lain. Oke, berarti masih aman ya, maksudnya kayak masih ada bantuan dari teman-teman gitu ya. Mungkin kayak ngatur kayak mungkin komunikasinya yang harus lebih dijaga gitu ya. Terus juga biasanya kalau kamu ada misalnya tiba-tiba ada jadwal presentasi gitu, nah biasanya yang biasanya kamu siapin itu apa? Seperti biasa sih, Kak, baca materi, menyiapkan apa yang harus dijelaskan ke teman-teman walaupun emangnya kelihatan banget baca atau monotonnya gitu, kayak ngeliat terus gitu. Aku biasanya nyiapin itu walaupun kadang kalau misalnya ada pertanyaan dari teman-teman ngejawabnya masih plok kayak aja sampai ditegur dosen. Kan misalnya gini, kamu ada presentasi besok gitu. Nah, biasanya malam itu kamu nyiapinnya itu seperti apa? Mungkin kayak berbicara sendiri dulu atau mungkin berbicara depan cermin atau gimana gitu? Biasanya aku baca materi sambil ngomong sendiri sih, Kak. Kalau di cermin belum pernah. Oke. Gitu. Oke. Berarti sekarang juga udah banyak tugas kelompok dan presentasi. Iya, bener banget, Kak. Udah banyak tugas buat makalah, PPT, presentasi kelompok gitu-gitu. Jadi kamu pernah nggak merasa kesulitan gitu dalam perkuliahan, mungkin dalam presentasi? Sempat
sempat ada kendala sih Kak, kayak kesulitan mengatur waktu mengerjakan tugasnya karena udah mepet deadline atau kita ngejar deadline, atau kayak kita mau presentasi ternyata dosennya lagi datangnya telat atau malah nggak datang jadi di reschedule, kayak masih ada kayak alasan-alasan kayak gitulah Kak. Oke. Berarti sebelum kita masuk ke sesi konselingnya ada beberapa asas gitu yang mau aku bilang ke kamu. Yang pertama, asas kerahasiaan. Jadi apapun nanti yang kamu sampaikan gitu nanti bakal dijaga kerahasiaannya. Terus kamu bisa menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan. Baru 2 menit. Oke. Terus kamu bebas menceritakan apapun yang ingin kamu ceritakan. Tidak usah malu-malu. Terus nanti misalnya ada sesuatu yang misalnya apapun yang kamu ceritakan itu berkaitan dengan yang berkaitan dengan hukum atau sesuatu yang membahayakan dirimu dan orang lain, aku izin untuk menyampaikannya kepada pihak yang berwajib. Baik Kak. Oke, terus gimana posisinya, udah nyaman? Lumayan udah nyaman. Oke. Kamu sebelumnya udah pernah melakukan sesi konseling? Sudah Kak, sebelumnya emang sudah pernah melakukan sesi konseling dan sekarang untuk yang ke sekian kalinya lagi balik buat konseling kembali. Oke. Berarti sebelumnya kan kamu udah pernah melakukan sesi konseling, berarti udah tahu dong konseling itu gimana? Ya udah tahu Kak. Kalau boleh tahu apa yang kamu tahu tentang konseling itu? Kayak kita menceritakan keluh kesah kita, masalah kita ke konselor, nanti konselor bantu buat cari solusi untuk masalah kita. Apakah begitu? Oke, benar kayak gitu. Pokoknya intinya itu adalah sesi konseling yang dilakukan antara 2 orang, antara konselor dan konselornya, yang dimana nanti konselor mengarahkan atau membantu untuk mencarikan solusinya, tapi tetap kesimpulan atau tindak lanjutnya itu tetap di konseling. Jadi keputusannya tetap di konseling karena konselor hanya mengarahkan, tapi keputusan tetap di konselingnya. Terus tadi kan kamu bilang banyak tugas-tugas yang lagi numpuk gitu. Apalagi dalam presentasi, kadang ibunya kita udah siapin nih semuanya, tapi tiba-tiba ibunya nggak datang. Nah, kamu kalau dalam presentasi ada rasa kecemasan atau gugup atau gimana gitu? Ada Kak, tapi nggak terlalu berlebihan atau gimana gitu, mungkin kayak sekedar gugup dan suaranya mengecil, yang biasanya suaranya normal jadi mengecil, atau kayak susah berbicara di depan umum, kayak ragu-ragu gitu. Oke, berarti kayak gugup, ragu-ragu. Nah, itu biasanya udah kamu rasain itu udah berapa lama? Sebenarnya lumayan lama sih, tapi nggak terlalu lama, kayak mungkin dari awal masuk kuliah atau dari semester kedua kuliah mungkin aku sudah bisa merasakan itu. Oke. Nah, itu kalau boleh tahu ada sesuatu hal yang mungkin dulunya itu mungkin kamu di SMA atau di SMP-nya itu pernah melakukan presentasi atau tampil depan umum, tapi karena kamu salah ngomong jadi kamu ditertawakan mungkin gitu. Jadi itu yang bikin kamu takut untuk tampil di depan umum, atau mungkin ya bisa kayak masa lalu gitu yang merubah kamu. Iya Kak, dari dulu emang sebenarnya kalau berbicara di depan umum itu sedikit kurang atau belum terbiasa buat berbicara di depan banyak orang. Apalagi menjelaskan materi yang sebelumnya udah kita pelajari, atau lomba, pidato dan lain-lain tuh dari SMP mungkin aku udah ngerasain itu sih, waktu sempat dipilih buat jadi perwakilan kelas lomba pidato itu aku nggak sempat bener-bener
bagus buat nyiptain lomba kayak pidatonya kepedekan atau gimana gitu. Jadi pas waktu di depan tuh aku emang bener-bener kurang percaya diri banget, walaupun ya emang habis pidato itu aku sedikit lega karena udah selesai menyelesaikan berbicara di depan banyak umum tersebut. Oke, berarti emang apa ya? Berarti ibaratnya seperti sebelum tampil itu emang kau mikirnya kemana-mana gitu Iya, ya. aku selalu mikirin hal-hal yang belum aku kejadian tuh, selalu aku pikirin hari ini kayak jadi kepikiran gitu. Tapi setelah itu kau mikir nggak, maksudnya ternyata tampil depan umum atau presentasi itu nggak seburuk yang saya bayangkan ya gitu. Aku selalu mikir gitu sih, habis selesai berbicara depan umum atau habis selesai presentasi atau lomba gitu, aku nggak mikir kayak ternyata nggak seburuk itu ya, ternyata nggak sesulit di bayangan aku gitu. Tapi ya apa ya, wajar gitu, kita masih berproses gitu. Nah terus biasanya kalau misalnya ditertawakan atau diejek sama teman gitu karena salah, pernah nggak? Nggak ditertawakan gitu sih Kak, tapi karena temen-temenku kaget kok beda suaraku sama asli itu, kayak pada protes gini-gini ya, suaranya bisa kayak gini kok gitu-gitu. Jadi kayak suka lebih diejekin gitu, kayak diketawain sih kayaknya nggak sih, nggak pernah. Oke. Biasanya kalau kamu mendengar temanmu kayak gitu, biasanya apa yang kamu lakukan? Aku sebenarnya kayak mungkin ngebela diri kayak suara kayak gini kok atau gimana gitu, tapi selebihnya kayak biarin aja sih. A few moments later. Oke. Biasanya kamu kalau misalnya presentasi gitu, pernah nggak merasa kayak ke distract gitu? Pernah sih, kayak lupa apa yang mau disampaikan ke teman-teman yang ada di depan, materi yang mau dijelaskan itu apa aja tuh lumayan agak lupa. Biasanya kalau udah ke distract, biasanya kamu ngelakuin apa? Mungkin aku sedikit berpikir dulu sebentar, terus baru ngejelasin lagi, atau ngelihat materi dulu sedikit baru jelasin. Tapi sejauh ini itu ya aman ya, maksudnya kayak pas kamu ke distract itu nggak ditertawakan kan? Masih aman. Alhamdulillah. Oke, terus misalnya kalau presentasi gitu kan, nah terus kan kamu bilang tadi ada rasa cemas, gugup gitu, rasa takut. Nah itu biasanya berpengaruh nggak ke aktivitas kamu sehari-hari, terutama di luar perkuliahan lah gitu? Seperti kepikiran atau gimana gitu? Maksudnya kayak dalam pertemanan gitu. Nggak terlalu berpengaruh sih, mungkin kayak teman-teman kadang ngasih tambahan atau masukan aja ke aku gimana cara yang lebih bagus untuk berpresentasi. Oke, tapi interaksi sama teman-teman itu kan aman? Aman Kak. Oke, tapi kalau misalnya kamu, berarti kalau misalnya sama orang baru itu ya agak lumayan susah ya untuk berbaur? Enggak juga Kak, aku sama orang baru oke aja juga untuk berbaur, untuk bersosialisasi dan lainnya, aku oke aja. Aku cukup mudah untuk bersosialisasi. Berarti yang membuat kamu takut dalam presentasi itu apa? Mungkin karena belum terbiasa aja kali ya Kak, berbicara di depan banyak orang, menjelaskan materi yang sudah disampaikan dan menjelaskan ulang tuh, mungkin karena belum terbiasa aja jadi agak rada takut salah gitu. Kadang kayak ragu atau kayak gimana ya nanti kalau mereka nilainya gitu. Oke, itu hal yang wajar, karena rasa cemas, rasa takut saat presentasi itu adalah hal yang wajar. Itu adalah bentuk kalau kamu itu lagi melindungi diri kamu sendiri. Mungkin melindungi diri sendiri dari kayak ada masa lalu yang membuat kamu sehingga sekarang ini rasa takut, rasa cemas itu terulang kembali gitu. Nah, kalau boleh tahu, setelah melakukan sesi konseling ini, apa yang kamu harapkan? Aku berharap itu sih, aku lebih bisa mengontrol cara gimana nanti mau presentasi atau gimana nanti cara berbicara di depan banyak orang kayak gitu.
kayak mungkin lebih mempersiapkan diri untuk bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Oke, berarti intinya di sini kita mencari solusi bagaimana kamu bisa lebih supaya nggak cemas dan nggak takut lagi, terus supaya kamu kayak tenang, nggak takut lagi untuk berbicara di depan umum atau di depan kelas. Nah, di sini tuh kita akan lakukan pendekatan behavioristik dengan menggunakan teknik flooding. Sebelumnya kamu tuh nggak flooding itu apa? Belum sih Kak, apa itu flooding? Oke, flooding itu adalah suatu cara yang dilakukan dengan menghadapkan seseorang itu secara langsung atau terus menerus kepada situasi yang dia takuti gitu. Jadi dengan tujuan agar tubuh dan pikirannya itu merespon bahwa kayak presentasi tadi gitu kan, presentasi tadi dia beranggapan oh ternyata ini nggak seburuk atau nggak pokoknya nggak seburuk yang dia bayangkan gitu. Jadi biar pikiran dan tubuhnya itu secara perlahan situasi itu mulai hilang atau mulai berkurang secara perlahan, tapi yaitu dia harus berani untuk menghadapi situasi tersebut. Sekarang kita mulai dulu dari ruangan ini, karena kan ruangan ini yang aman untuk saat ini. Jadi kamu harus menekankan di pikiran kamu bahwa saya ini selama ini ternyata saya selama ini bertahan dan untungnya nggak ada terjadi apa-apa gitu. Oke. Tapi kamu pernah nggak sih saat presentasi gitu merasakan kayak sampai nangis, panik yang hebat gitu? Belum sih Kak, aku nggak pernah kayak kalau misalnya mau presentasi atau berbicara depan banyak orang tuh kayak gemeter atau keringat dingin gitu. Enggak, mungkin aku lebih kayak panik atau gimana ya, bisa nggak ya gitu-gitu, kayak lebih ke overthinking berlebihan mungkin. Oke, tadi kamu bilang biasanya panik ya. Panik itu adalah hal yang wajar, nggak perlu ditahan. Tapi di sini posisinya kamu harus bertahan dalam situasi itu. Nah, jadi karena kan panik itu dia itu naik turun ya, kadang naik, tapi kan nanti secara perlahan juga turun. Nah, di sini kita akan mencari solusi gimana cara melewati supaya kamu tidak cemas dan tidak takut lagi. Nah, biasanya kamu itu kalau cemas atau takut itu biasanya reaksi ke badan kamu gimana? Tegang gitu sih Kak. Oke, kalau gitu sekarang kita coba untuk melakukan proses flooding ya. Nah, coba kamu sekarang tarik nafas dulu. Oke, hembuskan. Oke, coba sekarang kamu tutup mata. Terus coba bayangkan kamu lagi di kelas, ada dosen. Terus lagi di kelas, terus posisi lagi ada dosen, ada teman-teman, dan kamu disuruh untuk presentasi. Oke, udah, silakan buka mata lagi. Nah, setelah kamu membayangkan itu, apa yang terlintas di pikiran kamu? Atau apa yang kamu... Oke, tadi kan kamu sudah membayangkan gimana apa yang kamu rasakan, atau yang setelah kamu membayangkan itu apa yang terlintas di pikiran kamu? Aku lebih ngerasain kayak tegang, agak merinding gitu sih Kak, sama nggak tahu kenapa tadi tiba-tiba ada reaksi tambahan gitu. Oke, itu hal yang wajar sih. Biasanya itu emang mungkin karena kamu terlalu cemas atau terlalu memikirkan sesuatu yang
apa ya, hal itu belum tentu terjadi gitu. Nah, misalnya kalau kamu di posisi dalam kelas ini kan, dalam kelas terus apa, dosen masuk gitu kan, dosen masuk tapi sebelumnya tidak ada pemberitahuan untuk kayak biasa kita presentasi ya, siapkan 2 kelompok, tapi dikasih secara mendadak gitu, secara mendadak, dan itu presentasi individu gitu, maupun kelompok lah gitu. Tapi tiba-tiba dosennya bilang apa, presentasinya di itu ya, diacak ya gitu, saya menentukan gitu. Nah kan biasanya presentasi itu biasanya sesuai urutan kelompok, tapi ibunya maunya diacak aja gitu, mungkin maksudnya untuk melatih mental kalian juga. Nah tiba-tiba kamu atau kelompok kamu yang tiba-tiba ditunjuk untuk tampil. Nah biasanya itu tubuh kamu melakukan reaksi atau kayak apa, bereaksi gimana, atau kayak menghindar, atau kayak langsung merespon kayak, bu kalau bisa jangan saya dong, atau kayak ya udah kamu tampil tapi tetap ada reaksi gitu ke tubuhmu. Aku mungkin pertama berdoa dulu ya, semoga bukan aku yang maju atau bukan aku yang kebagian dapat. Nah, tapi mungkin reaksi tubuh akan tetap sama, mungkin kayak tegang, merinding atau lainnya. Oke, mana dulu? Oke, sekarang coba kamu bayangkan kamu lagi apa, lagi berdiri di depan kelas. Nah, setelah kamu membayangkan berdiri di depan kelas, sekarang apa yang kamu rasakan dulu? Setelah tadi atau baru sekarang? Yang sekarang. Sekarang udah mulai biasa sih, nggak setegang tadi pas waktu setelah membayangkan, benar-benar setelah membayangkan. Oke, Udah mulai nah stabil. terus udah mulai stabil ya. Terus coba kamu bayangkan kamu lagi apa ya, lagi apa, kan tadi ditunjuk untuk menjelaskan presentasi. Nah coba kau bayangkan di depan kamu ada dosen-dosen kamu, ada teman-teman kamu gitu. Nah sekarang coba kamu praktekin gimana presentasi kamu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Nur Rahma dengan NPM 2463052002. Di sini saya akan menjadi pemateri. Oke, sekarang coba saya posisikan saya sebagai dosennya ya. Nah, saya kasih pertanyaan ke kamu. Coba kamu jawab secara spontan. Saya bertanya, fooding itu apa sih? Fooding itu adalah salah satu teknik dari teknik counseling behavior yang menerapkan sistem menunjukkan langsung sesuatu atau kejadian yang menurut kita nggak bisa melakukan sesuatu itu, atau kita takut melakukan sesuatu itu, seperti menunjukkan langsung. Kalau misalnya kita takut kecoa gitu, kita langsung menunjukkan kayak foto atau gambar dan lukisan dan sebagainya ke depan diri kita langsung, atau kita membayangkan ketika kita bertemu dengan kecoa itu. Oke, itu hal yang bagus. Kamu udah berani untuk menunjukkan proses kamu hari ini. Jadi sekarang apa yang kamu rasakan sekarang, maksudnya kayak apa yang kamu rasakan sekarang daripada yang awal tadi? Jauh lebih lega, jauh lebih nggak terlalu tegang lagi kayak awal-awal, dan mungkin bisa jadi lebih baik lagi untuk menyampaikan sesuatu di depan banyak orang. Oke. Terus hal yang menurut kamu, pelajaran apa gitu yang bisa kamu dapatkan dari proses konseling ini atau latihan di sesi konseling ini? Pelajaran apa yang bisa aku ambil? Banyak sih Kak, salah satunya aku jadi mungkin lebih nggak terlalu tegang lagi ketika berpresentasi di kelas, atau
ngomong di depan banyak orang aku udah nggak terlalu tegang lagi, udah nggak terlalu gugup gitu. Jadi mungkin aku Karena sesi konseling udah berlangsung berapa menit, kira-kira mau dicukupkan atau diteruskan? cukup kak, boleh. Oke, kalau gitu kita cukupkan sesi konseling hari ini. Mungkin setelah ini kalau ada yang menjangkau atau kamu ada yang kurang puas, mungkin nanti kita bisa atur untuk pertemuan selanjutnya. Saran saya terus menerus berlatih untuk tampil di depan umum, apalagi di depan kelas. Jadi kalau misalnya kamu ditunjuk presentasi, kamu siap aja apapun yang terjadi hadapin. Terus kalau misalnya dosen bertanya, kalau kamu udah yakin dengan jawaban kamu, jawab aja dulu. Nggak mungkin mau salah mau benar ya, bilang aja dulu gitu. Yang penting sesuai dengan apa yang ditanyakan sama dosennya. Oke, sebelumnya terima kasih udah datang dalam sesi konseling hari ini. Dan terima kasih udah percaya sama saya. Saya harap kamu bisa lebih baik prosesnya dan bisa melakukan prestasi dengan baik. Ya baik kak, terima kasih, amin. Semoga saya bisa melakukan prestasi jauh lebih baik lagi dari sebelumnya. Oke, sama-sama.